Anak, Selamat pagi, Bu. oke, semua masih dalam keadaan semangat ya? Ya, Bu. Sebenarnya sudah siang. Nah, sebelum memulai pertemuan kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Siapa nih yang anak ibu yang bisa mimpin doa pembuka? Dari perempuan dulu ya, kemarin pertemuan pertama dari laki-laki. Oke, coba Feby. Mari kita bersatu berdoa. Dan Tuhan tidak disyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, nah, masih ada yang ingat kan? Kita sekarang kumpul di sini mau ngapain? Mau? Konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi kabar anak-anak itu semuanya dalam keadaan sehat nggak? Sehat, Bu. Sehat, oke. Nah, kita sekarang mengadakan konseling kelompok pertemuan kedua. Nah, pada hari Senin kemarin masalah apa? Permasalahan bolos, Bu. Kita Saroha bolos dari sekolah ya. Oke, masih ingat teman kita bolos ya kemarin ya. Nah, konseling kelompok. Kalau yang ibu katakan kemarin, kalau masih anak-anak ibu ingat apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Menyelesaikan permasalahan dan mengasih solusi satu sama lain. Menyelesaikan masalah dengan guru BK bersama teman-teman. Menyelesaikan masalah dengan guru BK bersama dengan teman-teman. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling dalam dinamika kelompok, di mana kita di sini membahas masalah-masalah pribadi anak-anak ibu agar menemukan pemecahan yang tepat dan solusi yang tepat. Nah, itu dia pengertian dan tujuannya ya. Kemarin juga kita sudah ibu kasih tahu kalau ada azas-azas yang harus kita terapkan ya, yaitu yang pertama apa? Kalau privasi itu apa azas apa tuh? Iya, azas kerahasiaan, yaitu azas yang boleh dipublikasikan. Azas kekinian, masalahnya harus masalah yang baru terjadi ya. Ada azas kenormatifan, ada Kesukarelaan dan keterbukaan. Saya Grace dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, menyimpan segala data dan keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, anak-anak ibu sudah berjanji ya. Kalau sudah janji harus ditepati. Oke. Nah, di sini pertemuan kita ini kita laksanakan 45 menit ya, Nak ya. Jadi di sini kita sharing, terbuka, saling memberikan masukan agar Saroha menemukan solusi, kita semua menemukan solusi yang terbaik untuk kebaikan Saroha, ya kan? Tentang bolos. Nah, kemarin sudah sampai mana Saroha? Bagaimana? Kemarin sudah diberi masukan. Ada nggak yang kemarin yang ibu kasih tugasnya apa? Ada menulis kegiatan saya dalam sehari. Coba kamu baca. Saya sendiri sudah mempunyai jadwal saya mulai dari bangun pagi hingga tidur malam. Oke. Kita sudah mendengarkan ya tadi jadwal kegiatan dari Saroha setelah pada pertemuan pertama kemarin yang kita lakukan. Nah, sebelumnya tadi kan ibu sudah jelaskan apa itu konseling kelompok, apa itu tujuannya, apa itu azas-azasnya, dan kita sudah berjanji dan anak-anak ibu tidak ada pertanyaan ya untuk selanjutnya bagaimana? Ada, dan Saroha sudah membacakan tugas yang sudah kita berikan pada pertemuan pertama. Siap untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Untuk kita lanjutkan kegiatan kita ini, kita games dulu. Ya, boleh? Boleh, Bu. Gamesnya itu adalah
Gajah kecil, semut besar. Kembalikannya ya. Gajah bagaimana? Gajah Gajah semut. kecil besar. Oke, tepuk tangan kita. Nah, tadi Saroha sudah membacakan jadwal kegiatannya sehari-hari. Nah, ini dia. Tadi Saroha dimulai bangun tidur ya. Coba kamu bacakan sekarang ini, nak. Bangun tidur jam 6. Terus, apa ini, nak? Ini kan jadwal kamu setelah ya? Setelah atau sebelumnya sudah seperti ini? Sebelumnya. Ada jadwal belajar tadi kan? Kenapa PR bahasa Inggris dan matematikanya belum selesai? Karena saya kurang mengerti. Saroha katanya kurang mengerti. Kalau kurang mengerti kan ada HP, bisa cari di Google cara. Dibolehkan untuk lihat-lihat Google. Kamu kan nggak jarang ngerjain tugas bahasa Inggris. Apa kamu nggak punya kamus bahasa Inggris? Saya mempunyai kamus bahasa Inggris, tapi menyusun kata-katanya saya tidak mengerti. Kenapa kamu tidak berusaha untuk membicarakan sendiri? Seperti yang saya bilang, saya tidak suka pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Kan kalau tidak mengerti, di buku kan banyak materi. Kenapa nggak cari dari sini? Kan sudah saya bilang tadi seperti yang saya katakan, saya kurang mengerti dalam menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalau kamu tidak mengerti, kenapa kamu nggak bilang sama temanmu? Kerja sama ya, kerja sama teman. Kata mengerti, kenapa nggak berusaha teman? Kalau saya di lingkungan saya jarang bermain, makanya saya tidak sempat untuk menanyakan ke teman-teman saya. Kan ada teman satu kelas. Kalau di kelas saya ada yang bernama Sonia Citra Mute, itu juara di kelas kami. Tapi kalau saya bekerja sama dengannya, dia kurang apa gitu loh. Nggak mau. Karena sering mengambil putri. Makanya jadi orang jangan jahil. Cabut dia beberapa kali karena menghindari pelajaran matematika dan mencari dia bolos menghindari pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Dia berikan masukan atau saran, pertanyaan, menggali bagaimana dia bisa untuk suka dulu, ya kan, menyukai pelajaran itu dulu. Karena tadi kemarin kamu bilang kamu juga tidak menyukai ininya ya, pelajarannya kan, pelajarannya atau itu dia. Jadi kita kali fokus ke permasalahannya. Aku pernah merasakan hal demikian seperti kamu. Tapi guru IPA pernah berkata kepada saya, walaupun kamu tidak suka kepada pelajaran IPA, berikanlah hatimu, pasti kamu bisa menyukainya. Dan walaupun kamu tidak menyukainya dan kamu tidak mengasihi hatimu, usahakan jangan ribut dalam kelas dan usahakan tertib supaya kamu bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru itu. Di saat kamu bisa mendengarkan apa yang diperkatakan ibu itu dan mengerti, kamu pasti akan bisa mengerti dan mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah ini. Apakah Saroha sudah berusaha memberikan hati Saroha untuk mengikuti pembelajaran dari kedua mata pelajaran tersebut? Belum, Bu. Kenapa abang nggak mau memberikan hati untuk pelajaran bahasa Inggris dan matematika?
Karena saya pernah tidak mengerjakan tugas dan saya dihukum. Itu membuat saya terluka dan dari situlah saya mulai berpikir gak suka aku mata pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika. Apa kau tahu saat guru menegur engkau dan walaupun dia memukul, walaupun guru itu memukul, itu hanya teguran supaya kamu bisa berubah, supaya rajin mengerjakan tugas, tapi kamu malah masukkannya dalam hati dan berpikir itu adalah kegarangan guru kepadamu, dan karena itu kamu jadi suka bolos. Ini ibu akan membayangkan apa itu manajemen diri. Nampak nak? Nah, bagaimana setelah pertemuan pertama kemarin, nak? Bagaimana kamu menyikapi atau kalau ada niat yang timbul dari hati kamu itu bagaimana? Sudah bagaimana? Berpikir Saran saya kan mekanik dalam Seperti mungkin abang bilang kemarin, jangan putus asa dan menyerah karena semua kan butuh proses. Jadi abang harus berjuang, harus terus berusaha karena realita tidak seindah ekspektasi. Ibu simpulkan lagi ya pendapat dari teman-temannya. Kamu harus menetapkan hati dulu, ya kan? saya akan berusaha. Kata berusaha ini berusaha untuk tidak bolos dan harus, ya. Sudah saya renungkan. Selalu. Yang kedua, cari tahu pemicunya. Itu tadi sudah kita bahas bersama ya. Pemicunya adalah tidak menyenangi dua mata pelajaran sehingga dia menghindarinya. Nah, iya, dengan cara bolos, dan teman-teman sudah memberikan masukan bagaimana kamu harus menyukai pelajarannya, ya kan? Bagaimana kamu harus menyenangi pelajaran, bahkan guru yang membawakannya supaya kamu senang, ya kan? Dan ini juga berlaku bukan untuk saroha, untuk semua anak-anak ibu, ya. Sebelum kita akhiri, ibu ingin anak-anak ibu menyampaikan pesannya dalam pertemuan hari ini. Ayo kita mulai dari saroha dulu lah sebagai ya masalahnya yang kita bahas ya. Apakah bagaimana? Terima kasih buat teman-teman atas sarannya yang tadi. Saya sudah mulai memikirkan kesalahan saya. Ternyata perbuatan saya itu salah dan perbuatan saya bolos itu dikarenakan oleh saya sendiri. Terima kasih atas sarannya ya teman-teman. ya bro, walaupun kamu tidak menyukai pelajaran matematika, bahasa Inggris, tetaplah semangat karena itu kalau kamu udah tahu kesalahanmu, kalau masih itu satu nilai yang negatif, ya diulangi lagi untuk kedepannya. Cobalah nilai lalu mengulangi, jangan diulangi lagi untuk kedepan. Ya nanti di sini ada lembar LKPD yang harus anak-anak isi. Ibu harapkan semuanya tim isi dikumpul sama ibu ya nak ya. Apa? Iya bisa nanti. Siapa yang Dan ibu berterima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita rencanakan hari Jumat. Bisa. Jumat. Masalah yang kita angkat masalah siapa? Masalah Masalah siapa nak? Masalah ya siapa? Feby. Siapa setuju Feby? Oke, masalah Feby ya harus juga kita bahas ya. Oke, nah untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, tadi kita awal dengan doa, kita tutup dengan doa, ya kan? Ditutup oleh Stasia.
Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih. Anak-anak ini sudah bisa kembali ke kelas. Selamat pagi. Siang.